Untuk inverse matrik, nah inverse matrik itu adalah kebalikan dari suatu matrik persegi. Jadi inverse matrik persegi, rumus umumnya ini ya, lambang inverse matrik itu A pangkat negatif 1. Ini bacanya adalah inverse matrik A. Rumus umumnya adalah inverse matrik A itu akan sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. Jadi, kalau matrik berordo 2 kali 2, inverse matrik A itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join matrik A tadi adalah D min B min C A. Kemudian ordo 3 kali 3, inverse matrik A itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join matrik A. Matrik A-nya 3 kali 3 ini ya, A join-nya ini. Ini berdasarkan yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian, sifat-sifat inverse matrik. Sifat-sifat inverse matrik ini kalian harus pahami benar karena ini sangat berhubungan dengan perhitungan yang nanti sering ditanyakan di dalam soal. Yang pertama, suatu inverse matrik A jika diinverskan maka dia kembali lagi ke matrik A asal. Jadi A inverse matrik A diinverskan itu akan sama dengan matrik A. Untuk matrik identitas, A dikali dengan inverse matrik A sama dengan A inverse, matrik A inverse dikali A itu sama dengan matrik identitas. Kemudian A transpose inverse diinverskan maka akan sama dengan A inverse transpose. Untuk determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian AB inverse itu sama dengan B inverse A inverse. Nah, ini jangan terbalik ya. AB inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Bukan A inverse kali B inverse, tetapi B inverse kali A inverse. Untuk ABC inverse itu juga dari belakang, itu sama dengan C inverse kali B inverse kali A inverse. Kemudian jika AB sama dengan identitas, maka A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Nah, ini yang paling penting. Jika AB sama dengan C, maka A sama dengan, kalau kita tutup B-nya, berarti B-nya yang harus pindah. Maka A sama dengan C, B-nya harus pindah menjadi B inverse. Kalau yang ditanyakan B, kalau kita tutup A-nya, yang ditanyakan B, maka A inverse kali C. B-nya sama dengan A inverse kali C. Kenapa? Dalam perkalian matrik itu tidak berlaku sifat komutatif. Jadi dalam perkalian matrik, AB itu tidak sama dengan BA. Dalam perkalian matrik, ingat ya, tidak berlaku sifat komutatif. AB tidak sama dengan BA. Sehingga kalau ada suatu matrik, matrik A dikali matrik B sama dengan matrik C, maka matrik A itu sama dengan C kali B inverse. Sedangkan matrik B-nya sama dengan A inverse kali C. Gitu. Kalau biasanya kalau dalam buku-buku lain itu seperti ini, AX ya, dilambangkan dengan AX sama dengan B. AX sama dengan B. Berarti X-nya A ini sama dengan AB sama dengan C. Berarti X-nya itu adalah A inverse kali B. Kalau XA, kebalikannya, XA sama dengan B, maka X itu sama dengan B
kali A inverse. Nah, seperti ini. A inverse kali B itu tidak sama dengan B kali A inverse. Karena di dalam perkalian matrik tidak berlaku sifat komutatif. Ini yang sering banyak sekali keluar dalam soal, ya, yang perlu diingat. Kemudian yang terakhir, jika A, B, C sama dengan D, maka A itu sama dengan D, B, C inverse. C sama dengan A, B inverse kali D, dan B adalah A inverse kali D kali C inverse. Untuk sifat-sifat itu kalian akan paham jika sudah ketemu di dalam soal. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh inverse matrik 2 kali 2. Jika diberikan suatu matrik berordo 2 kali 2, yaitu 1, 3, 2, 4. Nah, kita akan menjawabnya. Di sini, kita cari adjoinnya dengan cara cepat. Dengan cara cepat, kita hanya tinggal memindahkan atau menukar posisi elemen yang ada pada baris pertama, kolom pertama, dengan baris kedua, kolom kedua. Kemudian baris pertama, kolom kedua, dan elemen baris kedua, kolom pertama dikali dengan negatif. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau ada suatu matriks 1, 3, 2, 4, maka adjoinnya adalah kita tinggal membalik saja 4 ini ke atas, 1 ke bawah. 4 ke atas, 1 ke bawah. Membaliknya, kita balik ini 4 ke atas, 1-nya ke bawah. Nah, jadi 4, 1. Untuk posisi 3, 2 ini tetap 3, 2 hanya mengalihkan dengan negatif. Negatif, negatif. Jadi, ingat hanya mengalihkan. Bukan mengalihkan, berarti kalau di sini nanti negatif, kita kalikan negatif menjadi positif. Kalau di sini positif, kita kalikan negatif menjadi negatif. Maka adjoinnya menjadi 4, min 3, min 2, 1. Itu cara cepat untuk 2 kali 2. Untuk inverse matrik 2 kali 2. Jadi, tinggal memindahkan 4 ke atas, 1 ke bawah. 4, 1. Dan 3, 2-nya tetap dikalikan dengan negatif. Kemudian kita cari determinan seperti biasa. Nah, determinannya berasal dari 1 kali 4 itu 4, 3 dikurang 3 kali 2 dikurang 6, maka hasilnya adalah min 2. Jadi, inverse dari matrik tersebut atau matrik A itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinannya tadi adalah min 2, berarti 1 per min 2 kali 4, adjoinnya 4 min 3 min 2, 1. Nah, ini seperti perkalian skalar di mana semua unsur harus dikalikan dengan min 1 per 2. Maka min 1 per 2 kali 4 hasilnya min 2. Min 1 per 2 kali min 3, 3 per 2. Min 1 per 2 kali min 2 itu 1. Min 1 per 2 kali 1, min 1 per 2. Maka hasil matrik inverse matriknya adalah min 2, 3 per 2, 1, dan min 1 per 2. Cukup mudah ya. Cukup mudah untuk matrik 2 kali 2, karena bisa menggunakan cara cepat untuk mencari adjoinnya. Gitu. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh matrik 3 kali 3. Pada matrik 3 kali 3, adjoin tidak bisa dicari dengan cara cepat. Ini harus dicari dengan 1 per 1. Carilah inverse matrik dari matrik yang berordo 3 kali 3 berikut. 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Langkah pertama mencari kofaktornya. Jadi kita cari kofaktornya dengan cara mencari, ini minornya ya, ini minor. Jadi kalau kita lihat
Ini karena sudah tersusun dalam satu matriknya, jadi minornya ini kita cari satu persatu sebenarnya. Ini minor 1, baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Nah, minornya 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. 2, 1, 6, 2. 2, 1, 6, 2. Baris 1, kolom 3. 2, 1, 6, 2. 2, 1, 6, 2, dan seterusnya sampai baris 3, kolom 3. Nah, untuk kofaktornya ini positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, ini dicari determinan. 1 kali 2, 2 dikurang 1 kali 2. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 2, 0. Ini determinannya 2 kali 2, 4, dikurang 1 kali 6, 2 dikurang 6, min 2 kali min, itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 kali 2, 4, dikurang 1 kali 6, 6, itu hasilnya min 2. Kemudian 1 kali 2 itu 2, 2 dikurang 0 itu 2 dikurang 0 hasilnya 2, dikali negatif hasilnya min 2. Kemudian 3 kali 2, 6, 0 dikurang 0 dikali 6 itu 0, jadi 6 dikurang 0, 6. 3 kali 2, 6, dikurang 1 kali 6 itu 6, 6 dikurang 6, 0, 0 dikali negatif tetap 0. Kemudian 1 kali 1, 1, 0 dikali 1, 0, 1 dikurang 0 itu hasilnya 1, positif 1. 3 kali 1, 3 dikurang 0 kali 2, 0, 3 kali ini dikali negatif jadinya min 3. Kemudian yang terakhir 3 kali 1, 3 dikurang 1 kali 2, 2. 3 dikurang 2 itu 1 kali positif menjadi positif 1. Nah, ini kofaktor A. Ini adalah kofaktor A. Setelah mencari kofaktor A, langkah berikutnya, langkah yang kedua adalah mencari adjoinnya. Kalau kofaktornya tadi 0, 2, min 2, min 2, 6, 0, 1, min 3, 1, maka adjoinnya di mana merupakan transpos dari kofaktornya. Berarti transposnya itu kita ubah baris menjadi kolom. Baris 0, 2, min 2 menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Nah, ini adalah adjoin. Adjoin dari kofaktornya. Kemudian, langkah ketiga yaitu mencari determinan dari matrik A. Kita kembalikan matrik A tadi adalah 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2 ya. Kalau kita lihat matrik A tadi, nah ini 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Kemudian bagaimana mencari determinannya? Ambil 2 kolom, kita letakkan di samping matrik, kemudian kita cari diagonalnya. Diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder. 3 kali 1 kali 2, 6, ditambah 1 kali 1 kali 6, ditambah 0 kali 2 kali 2, ini 0, dikurang 3 kali 1 kali 2 itu 6, ditambah 1 kali 2 kali 2, 4. Oh, ini tadi ya. Ini dulu, 0 kali 1 kali 6, 0, ditambah 3 kali 1 kali 2, 6, 1 kali 2 kali 2, 4. Maka 6 tambah 6 tambah 0 dikurang. Ini bisa dikurang tapi ini ditambah gitu ya. Sama saja, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya, setelah kita memperoleh determinannya, maka kita bisa mencari inverse-nya dengan rumus 1 per determinan A. Determinan kita peroleh 2 dikali dengan adjoin-nya. Adjoin-nya ini Ibu cantumkan kembali adjoin-nya di sini. Yang diperoleh tadi ya, ini adalah adjoin-nya. Jadi 1/2 kali adjoin.
Ajoinnya 0, min 2, 1, 2, 6, min 3, min 2, 0, 1. Nah, sekarang matrik inverse-nya menjadi setengah kali 0, 0, setengah kali min 2, min 1, setengah kali 1, setengah kali 2, 1, setengah kali 6, 3, setengah kali min 3, min 3 per 2, setengah kali min 2, min 1, setengah kali 0, 0, dan setengah kali 1 adalah setengah. Maka ini adalah hasil dari inverse matrik A. Cukup panjang caranya, tetapi ini kalau hasilnya benar kita juga cukup puas. Maka Ibu ingatkan harus teliti, cermat, dan sabar dalam mencari matrik inverse, apalagi kalau matriknya berordo 3 kali 3. Mudah-mudahan materinya ini bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Belajar matematika akan melatih kita menjadi teliti, cermat, dan sabar. Tetap semangat untuk belajar matematika karena matematika itu mudah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.